Oke, kita mulai lagi kuliah. Oke, bentar. Share screen dulu, share screen. Stres. Banyak macam-macam. Dunia itu penuh dengan persilatan rupanya. Oke. Ini taruh di mana ya? Taruh sini kali ya. Walalalah, tuh kan. Kacau deh. Oke, kita jangan taruh sini. Saya jadi bisa ngeklik di atasnya. Oke. Jadi attack itu ada tiga ya. Ada brute force. Ini coba semua kemungkinan. Jadi dia coba AB, AC, AD segala macam. Kalau kombinasinya, kalau cuman pakai apa? Yang sering saya brute force itu ini sih. Apa sih namanya? Apa? Koper. Kalau koper saya ngehacknya brute force asli. Jadi kalau koper itu kan ada kuncinya kayak gini nih ya, kunci kunci koper tuh. Kunci koper yang make bukan yang ini. Nah, ini kayak gini nih kuncinya kan. Kunci kombinasi koper pakai kayak gini 000 tiga angka kan. Ya udah saya coba 000 001 002 003 sampai 9 terus 010 011 dan terus sampai ini jebol sih. Itu teknik brute force sih kira-kira buat ngejebolin koper. Dan saya berapa kali ngejebolin koper dengan cara ini sih. Kalau udah lupa lupa kombinasinya ya udah satu-satu kerjain sampai dapet. Itu contoh paling sederhana brute force adalah ngejebolin koper. Oke, mana tadi? Ini ya. Itu brute force ya. Dijamin bisa nemu passwordnya. Butuh waktu, terutama kalau passwordnya panjang. Nah, kalau dictionary, dia punya file. File daftar. Jadi dia akan baca file itu, dicoba kata-kata yang ada di file itu satu-satu. Itu dictionary, dia dari file. Kalau Rainbow Attack, ini kita punya tabel hash yang sudah jadi tabel hash kita punya. Kalau password hashnya apa, kalau apa hashnya apa. Jadi ada kata-kata apa hashnya apa. Jadi dia coba nyocokin aja dari hash tadi. Ini pakai Rainbow. Oke, Rainbow Tag. Jadi ada tiga jenis teknik yang dipakai. Rata-rata yang sering dipakai adalah yang dictionary. Yang sering dipakai ya. Cuman kalau window kita juga bisa pakai Rainbow. Window. Oke. Tadi udah ya, brute force udah, dictionary udah, Rainbow. Nah, yang seru dictionary adalah bagaimana caranya bikin dictionary tadi supaya cocok sama orang yang kita targetin buat di attack. Caranya kalau mau bikin tuh kali Linux generate dictionary pakai C, dictionary file. Dia makainya bukan crunch. Crunch boleh, kalau crunch dia random caranya. Jadi ini salah satu aplikasi yang bisa buat generate dictionary file, tapi dia random. Jadi ini lebih ke arah ini ya brute force. Jadi dia bikin filenya random terus dia kayak nge-brute force dari dictionary. Atau kita ambil word list yang sudah ada atau pakai Cewl. Saya biasanya bikinnya pakai Cewl. Cewl. Ini keren sih. Jadi cara bikin dictionary passwordnya kira-kira gini. Dia akan nge-web. Jadi kita harus ngerjain PR dulu ya. Jadi PR-nya adalah kita cek dulu. Ini orang yang mau kita serang, dia punya web apa aja. Dia aktif di mana aja. Misalnya dia aktif di TikTok, dia aktif di Facebook, dia aktif di mana. URL-nya kita masukin. Kemudian pakai Cewl ini dia akan nge-browse ke web ini dan kata-kata yang sering dipakai oleh orang tadi akan dimasukin ke docs words ini, ke file teks ini. Oke. Jadi file ini akan dipakai jadi bagian dari dictionary. Kita boleh nge-web ke banyak web. Jadi ini nanti dikumpulin jadi satu. Jadi file dictionary khusus untuk nyerang orang yang mau kita serang. Gitu ya. Jadi ini kerjaan serius. Kalau saya nyerang, mendingan pakai yang ini sih, jujur.
Parah. Ini probabilitas buat jebolnya tinggi. Kalau yang ini sih bisa lebih gampang dapat dictionary-nya orang. Oke, ini pakai cewel. Kalau diulang tadi ada crunch. Kalau crunch itu kayak brute force, tapi dia generate word list. John itu aplikasi yang buat nyerangnya. Hydra juga buat nyerang, tapi seringkali buat online kalau Hydra ya. Kalau Hydra passwordnya online, dia nyerangnya. Kalau John itu offline, gitu kira-kira. Oke, format-formatnya caranya ada di sini. Kalau mau ngelihat, ini cewel. Mana si John teh? Oh, kok cewel lagi sih dapatnya? Kok dapatnya cewel terus sih, bukan ke John ya? Saya mau ngasih lihat Johnnya. Oh, ini cewel. Oh, mana tadi John? Nih John, salah. Ini dia John. Ini dia caranya kayak gini dia, John. Ini nyerangnya kayak gini. Kita butuh yang ini sih sebenarnya, unshadowed. Jadi itu menggabungkan etc passwd sama etc shadow dijadiin satu. Dia jadi unshadow ini, kemudian dia word listnya ada di sini. Nah, dia bisa ngejebolin kalau ada ada di word list sih. Kalau nggak ada di word list nggak jebol juga sih sebenarnya, gitu ya. Jadi formatnya seperti ini. Kuncinya adalah yang ini, bagaimana kita bisa dapetin file ini. Jadi kita harus dapetin dua file tadi, passwd sama shadow, terus jadiin satu. Jadi kayak gini. Oke. Cara jadiin satunya adalah, oh nggak ada di sini jadi satunya. Ada di catatan saya lah, di wiki saya ada cara jadiin satunya ya. Oke. Oke, itu adalah si John. Kalau Hydra dia buat nyerang jarak jauh nih. Ini kalau ini yang caranya lokalnya dia. Kalau yang jarak jauhnya oh nggak ada. Oh ini dia nih. Ini jarak jauh semua nih. Jadi kita harus nyerang apa? Ini misalnya dia akan nyerang IP 192 ini ya, 192.168.01 yang diserang FTP. Yang ini yang diserang IMAP, yang di sini yang serang POP3, yang di sini FTP dan sebagainya. Jadi ini SSH nih yang diserang. Jadi kita nyerang jarak jauh semua. Jadi Hydra biasanya kalau saya pakai Hydra buat ngejebolin password jarak jauh sih kira-kira kayak gini. Cuman sama aja dia butuh ini passwordnya berbentuk dictionary, juga loginnya berbentuk dictionary. Cuman kalau kita bisa dapetin email orang, jadi yang diserang kan ada emailnya atau apa. Kalau ada email kan berarti dia ada username-nya. Username-nya udah kita dapetin duluan, jadi nggak usah ngejebolin username. Kita cukup yang ini aja yang kita jebolin. Nah, kalau biasanya kalau L besar itu berupa file, P besar berupa file. Kalau L kecil, P kecil itu satu-satu. Jadi kita mau nyobain satu-satu, caranya pakai yang kecil. Kalau mau nyoba banyak sekaligus, pakai yang besar-besar. Ini file yang kita kirimin, gitu ya. Oke, ntar mana sih? Nih. Jadi ini udah. Ini kalau kita bandingkan, yang sering dipakai ini dua yang ini sih, yang sering dipakai. Saya ngejebolin yang ini buat Windows biasanya. Oke. Nah, cara mencegahnya pakai passwordnya kuat, harus kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol khusus. Hindari gunakan kata-kata meeting chat. Yang mana? URL. Link yang mana? Yang di atas. Oh, itu. Oh, itu dokumen ini sih. Ini mau saya bahas habis ini ya. Oke, ntar mana tadi teh? Ini. Salah. Ini. Salah. Ini dia. Salah. Ini papernya Fatah nih. Fatah lagi bikin paper jurnal. Keren. Ini papernya Fatah. Ini harus diedit banyak lumayan. Ini Fatah sih bukan. Ini ntar yang saya sharing tuh ini mana ya?
Oh, ya udah saya buka lagi lah, udah di delete. Udah bukan di delete, udah tutup. Jadi saya dokumen ini saya akan sharing di di BSSN, Badan Siber Sandi Negara, 2 minggu lagi. Jadi mereka cari masukan untuk bagaimana mengamankan AI, machine learning segala macam. Ya udah, saya iseng-iseng bikin dokumen yang ini ya, menjaga AI tetap terkendali menghadapi tantangan keamanan. Jadi intinya bagaimana ngamanin AI, daftar isinya kayak gini nih. Isu keamanan itu apa aja, keamanan data, privasi data, compliance, isu khusus buat ChatGPT dan teman-temannya atau yang kategorinya large language model LLM. Terus ini lebih detailnya. Nah, ini dokumennya saya bagi ini. Ini saya copy ya, link. Nanti saya bahas yang ini ya. Abis ini saya coba bahas. Jadi ini nggak ada di kuliah. Saya akan bahas lebih dari sisi bagaimana ngejebolin si AI sih sebenarnya. Kalau yang ini dokumennya lebih bagaimana cara ngamanin AI. Cuman kalau buat ngamanin kan kita harus tahu teknik ngejebolin sih. Bagaimana serangan yang ada di AI itu seperti apa aja, ini akan saya terangin abis ini. Kira-kira kayak gitu ya. Ini seru sih, nggak banyak yang nguasain ilmu ini juga sih. Ini ilmunya relatif baru karena bentuknya AI. Parah banget. Ini aja udah hampir 60 halaman, ini udah hampir satu buku lagi, ini gampang jadiin 200 halaman, gampang banget ini. Oke. Iya bisa digituin. Macam-macam lah serangannya banyak banget. Salah satunya banyak parah, mengerikan kalau tahu, tapi banyak orang nggak tahu jadi seneng aja happy. Oke, kita sampai mana sih tadi? Hah? Pattern recognition. Oke. Ya itu ntar kita bahas dulu. Ini biar selesai dulu PR-nya nih. Soalnya kita punya waktu cuma sedikit. Pusing gue. Oh ya, minggu depan saya nggak bisa ngajar. Saya ke Madura. Diundang sama Universitas Pamekasan. Jadi saya ada di Madura minggu depan. Jadi saya kesulitan. Makanya hari ini saya dua tiga topik saya hajar sekaligus. Makanya demonya hampir nggak ada nih. Sorry, minta maaf. Demonya dikurangin. Soalnya saya harus nyelesain target. Jadi ini untuk cegah password cracking ya, password harus kuat, pakai two factor authentication, terus jangan gunakan kembali password yang pernah kita pakai, update, gitu kira-kira kayak gitu sih kalau yang benar. Cuman kalau mau jujur ya, ini juga bisa dijebol semua. Jadi benerannya sih percuma ini bisa dijebol semua sih. Kalau hackernya jago ini jebol semua sih. Karena kita udah nggak peduli password sih sebenarnya. Karena passwordnya walaupun kita pakai HTTPS, walaupun kita pakai secure encrypt, kita jebolin bisa sih. Kejebolannya bisa macam-macam ya. Yang paling blow on ya kita pasang trojan aja buat ngelihat passwordnya. Yang kedua ya kita melakukan man in the middle attack. Jadi kita bikin proxy di tengah antara user sama servernya. Ya semua traffic dilewatin proxy yang di tengah itu. Jadi sebenarnya ini ya mudah-mudahan bisa lebih susah dijebol, tapi pada dasarnya semua bisa dijebol. Jadi ini saya kayak gini susah loh ngomongnya di publik tuh susah. Soalnya kalau di luaran kan orang kan ngomongnya gitu ya, passwordnya harus kuat, ada huruf besar, huruf kecil segala macam. Karena saya tahu cara jebolnya, saya ngomongnya agak susah. Ya harus ada berusaha, tapi sebenarnya bisa dijebol sih gitu kan. Gimana coba terangin kayak gitu susah. Oke, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya adalah bagaimana kita membypass form login. Oke, jadi web atau apa biasanya ada mekanisme buat autentikasi. Oke, supaya hanya yang punya akses saja yang bisa akses. Cuman kita bisa bypass. Ini parah banget kata bypassnya. Form login ini sering jadi sasaran karena bentuknya dia web, dia ada input ke dalam sistem. Kalau inputnya tidak divalidasi, ya kita bisa SQL injection segala macam, itu satu. Kalau error message yang keluar dari PHP-nya cukup sopan, semua error dikasih tahu dengan baik dan benar, ya udah. Jadi dia hackernya tahu struktur loginnya kayak gimana, aplikasinya kayak gimana. Jadi error message tidak boleh terlalu informatif juga sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau session manajemennya jelek, kita bisa dapetin sessionnya orang, kita bisa dapetin cookiesnya orang, akhirnya kita bisa jadi orang lain. Ini berbahaya juga.
Terus yang parah lagi, password disimpan dalam bentuk teks yang plain, teks biasa. Itu bisa diambil. Yang jadi masalah kalau password ditaruh di database itu seringnya bentuknya teks. Hari ini ya, kebanyakan teks. Sebenarnya bukan hanya password di database. Sebagian besar database yang dijalankan di Indonesia atau di dunia, filenya teks semua. Jadi bukan file enkripsi yang ada di dalam database. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau kita bisa nyerang database-nya, kita bisa dapetin data yang ada di database. Semua datanya teks. Nah ini jadi masalah. Nah mereka mulai kembangin yang namanya Key Management System (KMS). Tapi ini keren nih KMS. Key Management System. Oh ini kartu menuju sehat, salah. Ini contoh ya, SG. SG itu Sandiguna KMS. Perangkat Sandiguna Key Management System. Dia itu dia akan ngencrypt salah satu folder, misalnya ada folder di database kan ada ini ya, ada kalau kita lihat database sebagai file Excel itu bentuknya ada folder passwordnya bisa di-encrypt sama dia. Jadi passwordnya tetap walaupun databasenya plain text, password atau yang kita pengenin di-encrypt ya di-encrypt. Bisa dibantu sama kayak ginian KMS ini. Kayak banyak sekarang KMS, udah banyak yang bikin KMS. Ini salah satu yang orang Indonesia yang bikin nih. Harganya berapa? 3M, keren, Bo. Ini masuk e-katalog. Dia masuk e-katalog ya. Keren. Oke. Jadi ini yang mulai seru ke depannya yang kayak ginian sih. Oke. Ini Pak Aulia yang sudah ngoprekin di database punya Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Dia berhasil pakai Key Management System ini supaya database-nya ada yang ke-encrypt salah satu foldernya dan berhasil. Dan itu nge-encrypt-nya bukan berbentuk, enkriptornya bukan dari software, hardware dari prosesornya sih. Jadi fasilitas itu sudah ada di prosesornya Intel, sudah ada di dalamnya. Jadi kita cuma manggil aja langsung dia. KMS bukannya crack, bukan Windows. KMS ini nih Key Management yang saya maksud. KMS yang saya maksud yang ini nih, Key Management System, gitu ya. Jadi orang-orang mulai ngembangin kayak gituan, gitu ya. Beres ya, KMS. Mana KMS? Balik deh. Ini udah, nih ya. Nah, terus teknik bypass autentikasi adalah yang paling gampang ya, yang tadi kita bahas, yang kemarin kita praktekkan juga ya. Ini SQL injection. Kita juga bisa melakukan cross-site scripting. Jadi kita bikin script yang jahat, terus di-execute sama browser user, dan bajak si cookies-nya user. Jadi user bisa masuk ke webnya karena dia lagi login, kemudian karena kita klik webnya kita, script yang kita pasang jadi dijalankan oleh si user, masuk ke dalam web yang kita serang. Oke. Ini bisa manipulasi macam-macam sih. Ini contohnya adalah login, tapi bisa macam-macam sih. Bisa ngirim data palsu dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu teknik buat nyerang AI. Juga data palsu. Oh, di Linux ada KMS Pico. Wah, menarik juga ya. Ini si Melia tukang ngehack juga rupanya ya. Pico. Wow, menarik. Wow, oke. Tolong, eh ini menarik nih. Kalau mau iseng, dioprekin dong supaya saya belum ngoprek nih, belum pernah pegang nih KMS Pico. Bisa nggak dioprek supaya buat ini ya? Kalau kita punya database misalnya MySQL atau apa, salah satu bukan tabel ya, salah satu kolom di tabelnya kita encrypt pakai SMS ini. Tapi ini kayaknya ini ya bayar ya, bagaimana sih? Soalnya ada aktivatornya. Bentar. Oh, ada kayak giniannya ya. Walah. Free of course. Bisa nggak yang buat database ya? Coba
Saya lebih tertarik ke database sih sebenarnya. Soalnya itu yang fatal KMS for MySQL. Ada nggak ya? Sorry nih, Ono lagi belajar juga ini ya. Percona itu salah satu turunannya MySQL. Ini kalau AWS berarti lewat lewat Amazon dong. Nah, udahlah, ntar lah. Tapi menarik gara-gara gara-gara ya dikasih tahu KMS Pico jadi saya jadi kepikiran. Oke, ini tadi urusannya cara bypass kita pakai SQL injection, cross site scripting, kita juga bisa hijack nyuri cookiesnya orang. Oke. Nah, ini buat dapetin cookiesnya orang, cara yang paling gampang adalah kita pasang ini ya, eh Burp Suite proxy. Jadi kita proxy semuanya, akhirnya kita bisa nyolong cookiesnya orang, akhirnya kita bisa jadi orang lain masuk ke web yang orang tadi masuk, gitu ya. Jadi itu salah satu cara gimana caranya kita bisa masuk ke web tanpa yang punya web, tanpa kita punya login ke web itu. Jadi kita colong cookiesnya orang aja. Coba bisa ngelihat nggak ya cookiesnya? Coba bentar. Wes, ini lagi ngopiin buku sih soalnya. Coba bentar lihat. Oke, udah ke copy semua. Ini ada guru di Klaten minta ngopi buku hacking dan sebagainya, udah saya copy ini. Ada 466 giga di copy. Kalau Anda pengen ngopi bukunya silahkan kirim harddisk ke rumah saya copyin gitu ya. Ini urusannya saya pengen ngasih lihat cookies. Coba bentar. Coba clear layar. Saya pengen ngecek aja bisa Wireshark. Oke, saya jalanin Wireshark. Capture start. Oke, saya sambil nge-web ya. Ini saya reload aja. Saya masuk ke Center Wiki lah ya. Saya klik apa gitu. Ini kan kondisinya login. Harusnya ada cookiesnya ya. Harusnya sih, saya nggak tahu, saya belum pernah lihat juga sih. Belum pernah ngecek. Oke, saya stop dulu. Capture stop. Oke, biasanya warnanya hijau. Wah, TLS, Bentar. Wah, TLS nggak kebaca. Pada pakai TLS. Aduh. Pakai TLS, nggak kelihatan cookiesnya. Soalnya dia pakainya TLS. Ini ARP, nggak ada cookies di situ. Jadi saya pengen masuk ke web. Oke. Ini 443. Jadi aplikasinya di encrypt. Oke, coba saya masuk ke ini ya. Coba masuk ke yang HTTP-nya. Harusnya nggak ada encryptan. Tetap aja ke encrypt. Jadi harusnya yang nggak HTTPS yang bisa kelihatan cookiesnya sih. Kalau HTTPS saya nggak bisa ngelihat. Capture stop. It's cancel. Capture stop. Nggak ada yang warna hijau. Jadi cara ngeceknya gampang sih, lihat warna hijau. Kalau ada warna hijaunya berarti dia nggak di encrypt. Aduh, nggak ada yang warna hijau. Ah, mati deh gue. Ini semuanya makanya semua wow. Make quick kayak gini nih, ini parah nih. Lebih susah ngejebolnya lagi. TLS semua nyerah. Ini TLS. Aplikasi datanya semua di encrypt, nggak bisa kebuka. Jadi harus pakai server HTTP aja, karena semua udah HTTP S susah, nggak ada yang warna hijau.
Server hello, change cheaper spec, application data, aduh kan TLS lagi nih. TLS lagi. Ini nggak bisa dibaca kalau udah kayak gini. Transport layer security, pingsan dah lu, nggak bisa dilihat. Ini nggak bisa. Oke. Jadi teorinya harus dapetin cookies, cuman karena kita pakai HTTPS, di encrypt semua, jadi teori itu tidak berlaku. Jadi yang ini, mana sih tadi? Ini udah lewat ya. Ini. Jadi session hijack segala macam susah karena pakai enkripsi. Jadi ini banyak yang udah nggak bisa dikerjakan, udah susah banget sih. Brute force attack tadi ya mudah-mudahan gampang karena dia login biasanya dia ngebuka orang buat masukin username password sih, walaupun HTTPS ya. Oke, dictionary attack udah, mitigasinya kayak itu tadi. Validasi input segala macam. Oke, sekarang kita coba masuk lagi. Ini udah. Coba masuk sini. Ini John the Ripper Hydra tuh yang tadi ya pakai wah, ini belum diedit. Ini belum diedit nih. Oke, ini harus saya edit dulu. Oke, jadi ini belum diedit. Tapi kira-kira seperti yang tadi caranya di sini nih, John. Nah, ini dia. Oke. Ini kalau Hydra yang ini. Di Hydra tuh kita bisa target ke mesin lain ya. Kalau John lokal nih. Kalau John lokal, dia lokal aja. Kalau Hydra dia masuk ke mesin lain. Cuma ini harus saya edit dulu nih, belum. Ini materi sambil dibuat soalnya. Oke. Nah, sekarang karena saya punya waktu sekitar 15 menitan lagi, saya akan loncat ini, saya akan masuk ke sini. Mana tadi teh? Ini ya. Oke. Saya gedein bisa nggak? Atau di Ctrl plus plus bisa nggak? Oh, bisa. Oke. Oke. Saya masuk sini dulu. Nih. Kelihatan kagak? Jadi isu yang besar di urusan AI, masalah privacy data, compliance tuh apakah dia nurut ke aturan atau kagak, kira-kira kayak gitu lah ya. Compliance tuh comply nggak, patuh nggak ke aturan, itu comply ya. Terus keamanan data, jadi privacy data tuh bagaimana supaya hanya orang yang boleh baca yang bisa baca, kira-kira kayak gitu. Kalau keamanan data, gimana kita proteksi data supaya nggak semua orang bisa akses tuh data, kira-kira gitu. Terus ini ada isu lagi di ChatGPT. Ada yang lain lagi ceritanya kalau ChatGPT, ada tambahan masalah di ChatGPT. Terus bagaimana cara kita menyiapkan supaya kita nggak usah berurusan sama itu semua, apa yang harus kita siapin. Kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isu, 5 warna ya. Untuk privacy data ada masalah pelacakan data. Ini kira-kira kalau pelacakan data itu kira-kira gini. Si user harus tahu data dia dipakai di mana aja. Gitu ya. Dan si server atau si admin harus bisa melacak data tadi. Nah, ini masalah sih. Kalau udah kita main di AI segala macam, kadang-kadang kita nggak bisa ngelacak datanya ada di mana loh. Karena nggak ada lognya, catatannya kagak ada nih. Pusing kepala ya. Terus pengumpulan data seringkali tidak transparan. Tidak transparan kayak gini misalnya. Kan kita kalau pakai toko-toko online, itu data kita diambil sama toko online tadi ya. Apa yang kita beli, ya bener. Ini masalahnya data kita nggak jelas ada di mana aja, ada di HP, ada di mana. Ini data ada di mana-mana loh. Jadi maksudnya urusan yang ini, datanya ada di mana-mana aja. Cuman siapa aja yang mengelola data, apakah itu HP-nya, yang bikin HP kan Android segala macam. Terus Google juga dia kan nyedot data kita ya. Ya dia harus waktu ngumpulin data, dia harus kasih bukan
ibaratnya gini ya, konsen tuh apa ya? Dia harus mastiin bahwa ya usernya tahu bahwa datanya akan dikumpulin. Nah, Google dalam hal ini rada sopan karena dia waktu kita nginstall apa jalanin pertama kali Android, dia akan ada menu nih. Data Anda akan diambil loh. Ada menu kayak gitu, tapi biasanya nggak kita baca, soalnya seringkali bahasa Inggris kan. Kalaupun bahasa Indonesia juga males bacanya, soalnya panjang. Biasanya kita oh, yes 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 aja. Ini jadi masalah sih sebenarnya. Jadi akhirnya pengumpulan data jadi tidak transparan karena usernya tidak sadar bahwa datanya dikumpulin. Nah ini masalah. Ini masalah privasi data ya. Kemudian juga di AI ada masalah bias data. Misalnya gini, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri bias biasanya gender ya, laki perempuan. Kalau di luar negeri, ya di Indonesia juga ada sih laki perempuan ada masalah tuh, bias juga. Cuman kalau di Indonesia ada bias yang lain nih. Ada misalnya, kalau kita ngelihat orang Indonesia Timur, orang Papua, orang Maluku, sama orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera, beda pasti. Itu bias loh, itu nggak boleh sebetulnya kayak gitu. Terus juga misalnya kalau di Indonesia ada bias lagi, misalnya ada Melayu, ada Cina, nah itu bias lagi tuh. Jadi ada bias di dalam data. Dan itu di AI itu bisa dieksploitasi. Itu bias itu bisa dieksploitasi. Konsekuensinya eksploitasi, kita bisa membuat AI tadi jadi salah memberikan apa output. Misalnya kalau kita nanya buat pengambilan keputusan jadi salah karena ada bias datanya tadi gitu ya. Ini ngomong globalnya dulu ya. Nah, kalau di keamanan data itu ada kalau serangan cyber apa yang kita bahas selama ini yang di ethical hacking itu serangan cyber kategorinya. Keamanan infrastruktur itu di cyber security walaupun nanti di keamanan infrastruktur juga ada keamanan data. Yang jarang kita bahas adalah kerentanan model. Ya kalau di AI itu ada model. Nah, model ini itu di-generate dari training data. Dia dapatnya dari sini sih sebenarnya modelnya. Bayangkan kalau ini di sini datanya ngaco, datanya kita selipin macam-macam, modelnya jadi ngaco gitu. Jadi ini masalah besar sih sebenarnya di AI. Kalau modelnya rentan, modelnya gampang dijebol, ya udah bubar semua. Konsekuensinya waktu dia ngumpulin data, dia harus melakukan apa yang kita lakukan tadi, validasi input, segala macam itu harus dilakukan. Karena segala macam serangan akan masuk ke data, data masuk ke model, model jadi kacau semua. Kira-kira kayak gitu urutan jebolnya ya. Oke. Terus kalau compliance itu adalah masalah ini dia mau comply nggak, dia patuh nggak ke regulasi. Kalau di Indonesia ada undang-undang perlindungan data pribadi, dia patuh nggak ke situ. Kalau di Eropa ada GDPR, patuh nggak ke situ. Dan kalau kita masuk ke ruang internasional, kita aplikasinya Go Internasional, kita harus patuh regulasi yang internasional tadi. Dan ini nyebelin banget kalau mau terus terang aja, kalau kita masuk ke internasional nyebelin banget. Contohnya hak akses data. Contohnya gini paling blow on mah. Jadi di aturan internasional nih ya, user punya hak buat minta data dia untuk di-delete. Pusing kepala dulu. Jadi misalnya gini, kita bisa ngomong sama Tokopedia, kita bisa ngomong ke Bukalapak, Bukalapak, Tokopedia, saya pengen semua histori pembelian saya di-delete. User punya hak ngomong seperti itu loh, hati-hati. Nah ini kan jadi, yang pening kan tukang coding, programmer pasti pusing kepala digituin loh. Berarti kita harus tambahin fitur di Tokopedia atau Bukalapak supaya kalau ada orang yang request kayak gitu bisa ngedelete semua histori pembelian dia. Kita pengen ngedelete semua histori searchingnya dia, bisa di-delete. Nah, kenapa itu dibutuhin? Soalnya dia nggak mau dia di-profiling buat iklan misalnya. Jadi itu ada, tapi kalau kita lihat di perlindungan data pribadi nggak ada itu. Itu nggak ada nih. Hak akses data itu nggak ada. Jadi perlindungan data pribadi sih cuman yang dikejar tuh Dukcapil, pokoknya yang kontrol data lah. Ada yang kontrol data, Dukcapil dan teman-temannya, itu yang dikejar. Kalau hak user nggak ada di perlindungan data pribadi, jangan khawatir. Akuntabilitas ini urusannya audit sih. Jadi apakah si sistem itu diaudit pakai ISO 2701, ISO berapa segala macam supaya kita bisa dipercaya. Ini urusannya bisa dipercaya nggak sih si penyelenggaranya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini 3 yang gede ya, privacy, keamanan, sama compliance. Nah sekarang khusus buat ChatGPT dan teman-temannya, ini LLM.
ada isu tambahan di LLM, bias dari bahasa. Karena LLM language ya, jadi dia mainnya di bahasa nih. Nah, bias dari bahasa contohnya paling paling ini apa? Tadi kalau bule itu masalah laki perempuan, gender gitu. Jadi itu buat buat kita biasa aja laki perempuan ya. Ya walaupun ada agak sedikit masalah, tapi kalau di bule parah banget. Misalnya kalau dia nyebut sesuatu jadi he atau it itu lebih ke arah he daripada ke she gitu ya. Jadi lebih ke laki gitu. Nah, ini perempuan pada marah semua nih. Nah, kira-kira ada bias kayak gitu. Kalau kita udah main ke Indonesia Timur, ada bias yang masalah di Indonesia. Perbedaan antara timur dan barat. Jadi karena tingkat pendidikan lah, tingkat ekonomi lah, itu jadi masalah untuk timur barat Indonesia. Ada lagi masalah urusan sama Melayu, Cina kayak gitu. Nah, itu punya masalah juga nih di Indonesia. Jadi bias bahasanya beda antara bule sama Indonesia, tapi ada bias di Indonesia. Gitu ya. Terus di sini ada masalah penyalahgunaan. Eh, jadi ini saya bacain ya, ada penyalahgunaan dari si ChatGPT, ada bias, ada halusinasi. Nah, ChatGPT kalau kita pakai ChatGPT yang normal atau Gemini yang normal, yang bukan yang pro itu lebih akurat datanya. Kalau yang normal, dia sering melakukan halusinasi gitu ya. Jadi dia akan ngomong sesuatu yang kayaknya benar padahal nggak benar. Contoh, saya waktu itu nyari siapakah Ono, kita coba praktekin ya. Bisa halusinasi nggak ya? Gemini. Saya masukin Gemini aja ya. Dia suka halusinasi ya, soalnya Gemini ya. Coba, siapakah Ono W Purbo? Gitu ya. Saya pengen tahu dia bener apa kagak. Wah, dia bener nih. Sampai titik ini bener ya. Oke. Wah, bener Kurang ajar bener Ini bener. Yayasan All Center tuh yayasannya yayasan yang nggak punya duit. Weh. Oh, karena dia baca ini. Coba kita cari yang ngaco ya. Yang apa ya? Siapakah Wenas? Saya cari di Facebook dulu ya. Gue cari orangnya ada beneran sih soalnya. Kalau nggak ini aja deh. Valens Riyadi. Oh, boleh. Siapakah penemu aja dulu? Penemu. Bukan Ono soalnya. Saya tahu bukan Ono ya. Parah loh. Siapakah penemu wajan bolik? Tahu dia bener Bu Nadi. Bener Parah dia. Oke. Jadi yang nemuin Pak Gunadi, bener. Coba. Siapakah Pak Gunadi penemu wajan bolik? Kita fokus ke Gunadinya. Soalnya saya lumayan kenal sama Pak Gunadinya sih. Coba. Wah, maksudnya yang gitu deh. Kalimatnya gini. Itu benar sih yang dia tulis. Ini benar kurang ajar. Di manakah bekerja? Udah spesifik banget nih. Hanya orang yang tahu banget dia kerja. Oh, dia ngaku nggak punya informasinya. Jadi Pak Gunadi kerjanya di Indosat sih. Coba kita cek di ini ya. Kita cek di chat GPT. Saya lockout dulu. Saya login pakai Google. Login pakai Google. Oke. Jadi
saya bayar ChatGPT sih akhirnya. Jadi yang tadi tuh kalau yang tadi pakai ChatGPT ono yang bayar. Akibatnya informasinya bagus banget. Saya login pakai Google, siapakah penemu wajan bolik? Coba, ini lebih pinter nggak dia? Nah kan salah dia. Salah dia langsung. Oke, salah dia. Ini salah yang pertama. Coba, siapakah Pak Gunadi penemu wajan bolik? Bolik. Ya. Kartasasmita, ngarang nih. Ngarang nih. Eh, Kata Sasmita, kayaknya bukan kata Sasmita deh. Ini agak ngarang. Jadi si LLM ini punya kecenderungan untuk halusinasi. Jadi dia akan ngomong sesuatu yang nggak ada. Punya kecenderungan seperti itu. Kira-kira kayak gitu ya. Ya udah Isa lagi. Ya udah, kira. Ya udah saya selesaiin cepet aja. Ginanjar Kartasasmita Menteri zaman Soeharto, ya betul. Makanya ini ngaco banget nih. Nih, jadi kira-kira itu ya. Nah, untuk mitigasi resikonya ada enkripsi data, transparansi, apa yang kita lakukan harus transparan ke user. Yang paling penting dari semua adalah privacy by design. Ini yang penting banget. Jadi waktu kita mendesain sistem, harus semuanya yakin menjamin privacy. Jadi privacy emang dimasukin dalam sistem dari awal. Ini yang penting dipegang sih sebenarnya. Jadi dari semua ini yang paling penting ini sebenarnya. Oke. Nah, di sini ada bab sendiri tentang privacy by design. Ini lebih ke arah security ya. Nih dia privacy by design. Ini adalah mana privacy dari design. Ini dia privacy dari design ada di sebelah sini sebenarnya. Tapi poin-poinnya adalah kalau kita ngumpulin data harus minimalis, kita harus melakukan anonimisasi data sama pseudonimisasi data. Jadi pakai pseudonym. Terus kita harus enkripsi data. Modelnya harus aman dan transparan. Model artinya model AI-nya ya, harus bikin aman dan transparan. Terus harus ada audit pengawasan, ada fitur penghapusan data. Dari awal harus dibuat. Terus kita harus bikin privacy diferensial. Terus kepatuhan terhadap, nah ini privacy diferensial, ini kalau kepatuhan normal ya. Privacy diferensial akhirnya saya bikin contoh codingnya di bawah. Nih, contoh implementasi differential privacy di Python. Ini contohnya kayak gini sih. Intinya, privacy diferensial tuh gini. Data kita bikin ditambahin sesuatu informasi yang acak ke dalamnya. Jadi kita kasih noise ke datanya, dikasih noise supaya data jadi acak. Dengan data diacak, orang nggak bisa lagi ngekstrak ini siapa. Gitu. Kalau ini kan urusannya umur ya, 25, 32, 37, 45, 28. Kita tahu umurnya dia. Dan kalau buat orang bule, umur itu sesuatu yang private. Dia nggak mau umurnya ketahuan. Supaya nggak ketahuan, ditambahin angka acak nih. Noise ini di generate acak, terus kita tambahin data. Jadi ada true min ditambahin noise. Jadi kita tambahin noise ke dalam data itu. Supaya nambahin privacy. Jadi kira-kira gitu sih tekniknya. Silahkan di-download, dibaca-baca. Dan ini akan saya diskusikan sama Badan Siber Sandi Negara sekitar 2 minggu lagi hari Senin. Ini tanggal 18. Jadi paginya saya akan ada di BSSN, sorenya ngajar Anda-Anda semua. Jadi 2 minggu lagi. Minggu depan saya akan ada di Madura ya. Jadi saya nggak bisa ngajar. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi.